jangka menengah daerah Kabupaten Garut tahun 2019-2020 ragaman konsumsi pangan dan sesuai dengan karakteristik bakti Kecamatan Banjarwangi, merupakan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah bisa berbeda dengan mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu pemilihan dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya hadir mengunjungi ruang visual Anda. Kali ini tentu saja akan menghadirkan talenta terbaik Kabupaten Garut yang memang harus kita ketahui bersama. Gerak di bidang apa, kemudian apa yang ingin disampaikan. Tentu saja di Challenge Politik Talent, kebanyakan kita hadirkan para politisi. Tidak dengan yang satu ini. Yang satu ini adalah salah seorang birokrat di Kabupaten Garut, menduduki jabatan pejabat tinggi pratama atau ada di deretan eselon 2 Kabupaten Garut. Siapakah gerangan? Saya akan menjumpai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes, Ibu Hajah Yani Yuliani, ya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Ibu berkesempatan ada di Challenge Politik Talent. Sebenarnya kanal ini kanal yang kita desain untuk ekspresi para politisi. Tapi kan Ibu juga produk politik sesungguhnya ya. Orang yang menjalankan produk-produk politik ya di pemerintah Kabupaten Garut. Sudah berapa lama Ibu di Dinas Ketahanan Pangan? Kita itu baru sebetulnya kalau di dinas kita dari 2017 ya. 2017 mulai dari di jabatan kepala seksi, sebetulnya kepala seksi kita di 5 tahun, kemudian kepala bidang, sekretaris, dan pada akhir Desember 2023 kita dipercaya untuk di posisi sampai saat ini tuh. Dan Ibu tuh termasuk yang linier ya, ada betul. Di posisi betul. di pertanian ya. Iya, kalau basic saya sih sebetulnya memang dari gizi dengan apa ya, kalau yang digunakan istilah gelarnya itu adalah sarjana pertanian dan magister pertanian. Kalau disebut linier, ya begitulah. Baik, di challenge kali ini kita ingin tahu banyak terkait dengan perjalanan karir. Ibu mengatakan bahwa merintis dari bawah dan hari ini mungkin puncak pencapaian ya untuk eselon 2 itu di pemerintah Kabupaten Garut. Informasi yang kami dapat, Ibu sedang mengikuti Diklat PIM. Iya, pelatihan kepemimpinan nasional PKN 2 sekarang. PKN 2 ya. PKN 2 untuk angkatan ke-8 yang tahun sekarang. Ibu bisa jelaskan sedikit terkait dengan Diklat PIM ini sebenarnya seperti apa sih dan untuk apa harus dijalani juga ini? Iya. Betul, terima kasih Kang. Pada hari ini kehormatan bagi saya ini diundang untuk berbagi cerita terutama tentang program ya, informasi program yang memang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan tentunya. Nah, memang kebetulan pada saat ini kan saya sedang melaksanakan kepelatihan kepemimpinan nasional. Kurang lebih sekarang sudah hampir kita 4 bulan nih untuk kepelatihan ini. 4 bulan ya. Kita sedang off kampus nih karena kita memang harus pada tahap untuk implementasi program. Adapun memang kalau berkaitan dengan apa sebetulnya kepelatihan ini dan manfaatnya seperti apa ya. Saya kira kalau yang saya jalani selama ini terlepas ini adalah bagian dari kepelatihan, tetapi segala sesuatu yang memang sedang saya laksanakan ini adalah melekat menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Di mana mungkin nanti saya sebagai leader yang memimpin bagaimana program ini harus berjalan dengan baik dan benar. Untuk salah satu yang saya fokuskan pada saat ini yaitu begini. Pada tahun 2023 kita kan melakukan kajian-kajian survei yang memang keluar di tahun 2024. Datanya di 2023, kita lakukan pengkajian dan analisa itu di 2024. Keluarlah pada pertengahan tahun ini yaitu
kajian untuk pemetaan wilayah kerentanan pangan. Karena begini, salah satu tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan ini adalah bagaimana kita memberikan akses kepada masyarakat di dalam akses pangan, sehingga masyarakat bisa terhindar dari masalah kerentanan terhadap rawan pangan. Oke. Nah, memang saya menyoroti ini karena kalau melihat tugas dan fungsi, ya kan, bahwa untuk menanggulangi wilayah-wilayah yang memang beresiko terhadap rentan pangan ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan saja. Tidak Ini bisa sendiri ya? betul, kita tidak bisa berjalan sendiri. Saya yakin itu artinya ini perlu kolaborasi sinergi semua lintas gitu, mau itu lintas institusi pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk NGO, saya kira begitu. Dan salah satunya juga yang akan sangat berperan sangat luar biasa itu adalah pers, media ya. Media, ya, iya. Karena kita juga kan ini perlu disampaikan, perlu diinformasikan ke semua sektor bahwa ini loh yang harus sama-sama kita bekerja untuk menyelesaikan. Kita mencoba hasil kajian FSPA atau pemetaan wilayah rentan pangan ini di Kabupaten Garut dari 421 desa, 21 kelurahan itu ada 3 prioritas utama yang harus kita perhatikan dan harus kita segera selesaikan. Ini rentan ya Kang, bukan rawan, tapi rentan. Rentan itu dalam bayangan ya, ancaman dalam bayangan. Artinya kalau rentan itu begini, secara ketersediaan itu ada sebetulnya bahan pangannya, tetapi untuk pengaksesnya itulah masyarakat juga banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Tetapi kalau rawan itu sudah jatuh dalam ketidakpastian ketersediaan itu sendiri. Nah ini untuk wilayah rentan ini prioritas yang paling rentan itu ada satu Kang, yang itu di Desa Jaya Bakti, Kecamatan Banjarwangi. Daerah Garut Selatan ya? Ya, Garut Selatan. Jadi ada di 4 kecamatan, 5 desa, ya 5 desa. Nah, yang wilayah ini prioritas 1, prioritas 2 ada yang di 4 desa. Kemudian prioritas 3 ada 36 desa. 36 yang desa masuk kategori rentan pangan. Nah, yang prioritas 4 itu adalah disebut aman lah, ya, dikatakan aman. Itu di kecamatan mana, Bu? Nah, kalau yang 4, yang 5 ya Kang, 5. Ya, yang paling utama itu adalah di Desa Jaya Bakti nih, Banjarwangi. Ya. Yang 4 desa kategori 2 atau prioritas 2 itu Talagawangi Pakenjeng, Surabaya Limbangan, Cintanagara Cigedug, dan Bojong Banjarwangi. Kalau boleh saya tanya, prototipe desa itu ada di wilayah apa? Sesungguhnya kan mereka itu kan daerah pertanian sebenarnya. Betul. Nah memang setelah kita gini, kalau itulah memang daerah pertanian sebetulnya. Cuma saya sendiri setelah melihat kedalaman dari hasil kajian FSPA ini, ternyata banyak indikator-indikator yang menyebabkan mereka ada di posisi prioritas 1 dan 2. Salah satunya adalah ketersediaan akses air bersih. Akses air bersihnya yang. Karena bagaimana seluas apapun lahan pertanian, kalau akses airnya tidak ada ya juga kan nggak bisa berproduksi ya. Produksinya juga bisa berhasil dengan kualitas yang baik. Itu asumsi tidak ada air itu dalam arti memang daerahnya daerah kering atau memang akses air yang tidak bisa dialirkan dengan bagus, misalnya dengan jaringan tersier irigasi atau apa? Sebetulnya itu lebih ke ketersediaannya kan ya. Cadangan ininya ya, risetnya. Sebetulnya untuk wilayah ini setelah kami koordinasi dengan dinas-dinas terkait, salah satunya ada dengan PUPR, Perkim. Sebetulnya itu kan sudah ada upaya-upaya untuk memfasilitasi pengadaan air kan gitu, penarikan sumur bor macam. Cuma memang kedalamannya itulah yang kita juga telusuri lagi nih kemana ya. Ternyata berdasarkan hasil kami komunikasi dengan para camat, karena kita sudah mengundang Kang sebetulnya camat di 5 desa, di 5 kecamatan termasuk kepala desa sudah kami undang ke sini. Karena kita sudah survei ke lapangan, kita diskusikan apa hasilnya, kita menemukan satu kondisi begini. Ada satu wilayah desa yang memang ternyata penyebab ketersediaan air bersih itu kurang, meskipun kedalaman 120 meter itu juga masih belum keluar. Karena ternyata sumber serapan airnya itu yang terganggu. Sumber serapan air. Betul, sumber serapannya. Pada saat ada hutan lindung yang harusnya tanaman-tanaman keras untuk ini tidak ada. Alih fungsi lah menjadi horti. Nah itu ya, berarti kan artinya bahwa sinerginya kami bukan hanya lintas ini saja, bahkan lintas provinsi. Berarti harus ditata ulang, itu terkait dengan peruntukan lahan atau misalnya tata ruangnya mungkin harus dikembalikan. Betul.
Tapi juga kita juga harus memperhitungkan begini kan. Pada saat terjadi alih fungsi lahan ini menjadi tanaman horti, dikembalikan lagi. Bagaimana dengan masyarakat kecil dengan Karena petani? mereka sudah tergantung di Karena situ. mereka sudah tergantung di situ, mereka penghidupannya dapat di situ. Sebenarnya itu satu dilema buat kita ya. Tetapi memang ini harus ada solusi. Makanya kami di sini mencoba membuat satu proyek perubahan yang akan melibatkan semua unsur, semua pihak. Jadi kalau kita pikirkan sendiri nggak akan selesai. Tapi kalau dengan semua pihak mungkin selesai ya. Semua pihak kita, ayo mangga sama-sama. Bu, detail, izin saya mau potong. Menarik ini, detail proyek perubahannya seperti apa nih yang ditawarkan oleh seorang kandidat di Diklat PIM ini ya? Iya. Saya merancang adanya sinergitas dan kolaborasi di dalam pencegahan dan penanggulangan kerentanan pangan. Saya ambil apa ya tentang pegang tangan. Pegang tangan itu lebih kepada kalau dari uraian itu kan pencegahan penanggulangan kerentanan pangan bisa pegang tangan. Oh keren ya. Tapi punya kedalamannya sebetulnya bukan hanya dari singkatan gitu. Bahwa kita menyelesaikan masalah rentan pangan itu harus sama-sama berpegangan erat. Bagaimana bersama-sama. Jadi itu memaknai kolaborasi ya pegang tangan ini. Nah, modelnya nanti seperti ini Kang. Kita memberikan diawali dengan hasil rakor, hasil pertemuan, hasil survei dan diskusi dengan masyarakat wilayah rentan ini. Juga kita perlu adanya satu penguatan regulasi yang menguatkan bahwa ternyata betul bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, harus semua sektor, berarti harus ada regulasi yang mengikat. Nah, untuk regulasinya kita memang alhamdulillah saat ini sudah ada regulasi dari pimpinan daerah, Pak PJ Bupati yang mengikat bahwa unsur-unsur yang harus bertanggung jawab dalam menanggulangi wilayah yang 5 desa ini. Tetapi sebetulnya nanti ini berkesinambungan. Pada saat tahun ini ada 5 desa, tahun berikutnya juga bisa ditemukan wilayah-wilayah lain itu harus kita tanggulangi bersama. Nah, langkah selanjutnya adalah semua sektor yang sudah termasuk di dalam regulasi ini membuat rencana aksi. Rencana aksi, apa yang bisa dilakukan, apa yang akan dilakukan di wilayah rentan ini. Sehingga mereka nanti merancang berbagai program untuk tahun 2025 atau ke depannya tentunya. Sehingga untuk penanggulangan ini fokus di beberapa wilayah ini yang 5 desa ini. Jadi modelnya ada seperti itu Kang. Nanti misalkan dinas PUPR apa sih yang akan dilakukan di wilayah itu yang 5 desa ini, Perkim apa, dinas kesehatan apa, kemudian dinas perindustrian, perdagangan, Diskop. Karena kalau saya lihat salah satu indikator 3 besar nih Kang ya, indikator yang menjadi penyebab di sana rentan pangan itu yang pertama adalah akses tadi air bersih, ketersediaan air bersih. Yang kedua akses pangan. Akses pangan berarti kan berkaitannya kita dengan para pelaku usaha, para petani yang nanti dinas pertanian, dinas perindustrian perdagangan, dinas koperasi, nah itu berperan di situ, dinas peternakan terkait komoditi pangannya. Nah kemudian tenaga kesehatan Kang, kita menemukan memang di wilayah 5 desa itu rasio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk itu masih belum berimbang. Jomplang ya? Betul, karena nanti juga sebagai upaya kuratif, nah di situ kan di dinas kesehatan, pada saat menemukan kasus-kasus masalah tentang kekurangan gizi lah atau stunting apalah itu kan harus perannya memang harus tercover oleh dinas kesehatan. Terus tadi berbicara harus ada regulasi. Dan melalui Pak PJ hari ini regulasi itu model regulasi bentuk apa Bu? Peraturan, edaran atau apa dari seorang kepala daerah? Surat keputusan. Dari keputusan. Surat keputusan Bupati pembentukan tim penanggulangan kerentanan pangan. Iya itu sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Berarti kedalamannya tinggal ke proses rencana aksi. Betul, tinggal ke proses rencana aksi, di mana nanti setiap sektor menyampaikan rencana-rencana aksi yang akan kita langsung nanti pandu monep bagaimana mekanisme pelaporannya, kemudian bagaimana existing setiap periodenya. Nah ini tentunya nanti kita akan bekerja sama dengan Bapeda sebagai badan koordinasi ya, yang mengkoordinasikan semua kegiatan ini yang tentunya terpusat di Bapeda Kang. Sehingga nanti akan memudahkan kami untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Nah kemudian kalau kita lihat tadi permodelan rencana aksi, tentu saja kan masing-masing sektor akan berbeda. Betul. Misalnya dari sisi Perkim atau dari sisi PUPR. Nah mereka itu mengawali itu dari sebuah perencanaan lagi atau misalnya sudah ada rencana-rencana sebelumnya yang mendapatkan penebalan atau penguatan? Seperti apa?
untuk tahap sekarang karena kan kita sudah menjelang akhir tahun nih, Hmm. menjelang akhir tahun. Saya kira apalagi kita menjelang perubahan ya, anggaran perubahan sebetulnya. Kalau ke kegiatan kita lebih mengikuti sih rencana-rencana yang sudah ada di sana. Cuma mungkin untuk lokasi saja nanti, pengalihan lokasi saja nanti dialihkan ke wilayah-wilayah yang memang jadi prioritas untuk penanggulangan rentan pangan ini. Kemudian untuk tahun 2025 baru nanti itu secara masif semua diarahkan ke sana. Oke. Nah, kalau tadi lihat kan desa ya, basisnya desa. Desa ini mempunyai satuan luas. Nah, misalnya ada berapa RW, ada berapa RT. Nah, fokus-fokus ini biasanya kalau menurut rencana aksi di proyek perubahan Ibu difokuskan di mana yang paling terlihat gitu. Apakah misalnya cukup 2-3 kampung sebagai sampling atau memang secara merata? Semua kampung di desa itu harus tersentuh atau seperti apa nanti? Kalau saya sih lebih karena begini, hasil FSPA ini potretnya itu adalah bukan lagi potret, bukan lagi untuk disampling ya nanti untuk modelnya itu harus satu desa semua gitu. Karena tidak muncul lagi bahwa oh di desa ini ada sekian nih yang memang masyarakat beresiko terhadap akses pangannya. Jadi mau tidak mau Kang ini harus merata di satu desa itu. Kalau misalkan ada 10 RW semua harus 10 RW. Tersentuh. Harus tersentuh. Cuma memang nanti kita tergantung bahwa bagaimana kita mendesainnya. Tentunya kita akan melibatkan semua unsur di pemerintahan desa termasuk Karang Taruna, pemuda, kelompok tani, kelompok wanita atau intinya kelompok-kelompok potensial itu harus dilibatkan di situ. Oke. Nah, ini menarik kalau dalam kaca kita ketika misalnya semua bergerak ya, semua sektor bergerak terbayangkan kita akan mengantisipasi rawan pangan. Artinya ketersediaan pangan kemudian yang akan diperbanyak di situ. Nah, masing-masing sektor ini untuk menunjang itu apakah memang semua balik lagi ke sawah atau seperti apa Bu modelnya? Gini Kang. Jadi kalau berbicara ada tadi indikator akses ya, ketersediaan atau akses pangan. Nah, sebetulnya kita nanti orientasinya tidak hanya saja kembali ke sawah yang tadi, tapi memang bergerak di sektor masing-masing. Contohnya nih Kang, kalau petani sudah pasti nanti ke sawah ke ladang. Nanti dinas pertanian bagaimana mereka melakukan pendampingan untuk peningkatan produksi. Bagaimana mereka melakukan pendampingan untuk budidaya yang baik dan benar sehingga produksi bisa lebih bagus, lebih banyak, satu itu. Kemudian di sana biasanya di desa-desa ini kita menemukan banyak kelompok potensial pengolah hasil pangan. Ada kelompok wanita tani, ada kelompok pelaku usaha yang punya komoditi pangan sesuai pangan lokal. Nah, tetapi biasanya kita ingin bahwa untuk meningkatkan nilai jual ini harus ada upaya bagaimana produk ini mempunyai nilai jual yang lebih bagus. Salah satunya mulai dari kemasan lah, dari proses pengolahan lah. Nanti mungkin adalah dinas koperasi turun di sana melakukan pendampingan bagaimana mereka membuat brand, bagaimana mereka menyiapkan pelatih kelompok pelaku usaha ini di dalam kemasan, itu. Kemudian untuk dinas perdagangan bisa saja bantu proses akses pasar ya. Nah, akses pasarnya itu di dinas perdagangan juga berperan di situ. Saya kira nanti banyak program-program Bang yang bisa kami turun di sana melakukan pendampingan terhadap kelompok sebetulnya yang potensial ada tetapi mereka belum bisa gitu. Masih geraknya masih sangat terbatas. Di situlah kami turun. Jadi tidak semua ke sawah. Nanti ada komoditi peternakannya bagaimana dinas peternakan turun di situ melakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas para pelaku usaha ternak. Saya kira itu. Nah, kemudian di akhir ini yang paling menarik era kita ini kan era digital. Orang nggak bisa dibantah kalau hari ini semuanya sudah berbasis teknologi. Nah, kaitan dengan teknologi tingginya atau IT dalam konteks program proyek perubahan Ibu sebenarnya ada titik temunya di mana nih Bu nanti? Jadi kalau berbicara zaman ya, kita mau tidak mau harus selalu bersentuhan dengan perkembangan teknologinya. Saya kira kalau untuk salah satu tadi produk misalkan Kang ya. Karena sekarang kan untuk membuat desain saja sekarang sudah menggunakan IT seperti kemarin kita bersama-sama dengan Dinas Koperasi bagaimana sih membuat branding, membuat kemasan ke sana. Kemudian nanti untuk mekanisme pelaporan saya kira di sana itu banyak kelompok potensial pemuda-pemuda yang memang sebetulnya bisa digerakkan di situ. Bagaimana mereka melakukan pengcoveran data yang bisa di-share menjadi satu data di Kabupaten Garut. Kita memang butuh untuk mengakses ketersediaan hasil-hasil yang mereka capai di lapangan, sehingga bisa kita
jadikan bahan sebagai satu laporan, kemudian untuk perencanaan-perencanaan selanjutnya. Jadi mungkin nanti itu saya kira kami akan koordinasi lagi Kang dengan Diskominfo, karena mau tidak mau dengan lokasi yang cukup jauh, selatan, ini wilayah selatan. Dan apalagi masuk aksesnya blank spot juga ya. Nah, kadang-kadang aksesnya blank spot, saya kira nanti kita perlu apa ya, ada upaya-upaya dengan Diskominfo seperti apa nih, sehingga kita juga nggak ketinggalan informasi dan masih teknologi tetap tetap berkembang. Aksesnya akan apa, ada fasilitasi lah untuk aksesnya seperti apa untuk mempermudah kita di dalam perencanaan program ini selanjutnya. Terakhir, butuh berapa lama? Karena ini kan namanya proyek perubahan, namanya proyek ini kan harus terimplementasi. Tentu saja ada target, ada capaian. Dalam kaca pandang Ibu berdasarkan perencanaan, hasil analisa, survei, dan segala macam, butuh berapa lama sih bisa terimplementasi dengan bagus dan punya output yang positif? Iya, betul. Saya tuh merencanakan di 3 tahap ya. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek sih saya lebih kepada memang pertama kita harus ada model aja dulu ya. Model bahwa satu model ini kita harus berhasil bagaimana di jangka waktu minimal di 6 bulan ini kita harus sudah bisa ada satu model yang nanti bisa diaplikasi, bisa diadop di tempat-tempat yang lain yang memang beresiko terhadap rentan rawan pangan. Kemudian memang untuk tahap menengah, tahap menengah memang kita di kisaran antara sebetulnya ke 6 bulan ke atas ya sampai 1 tahun lah ya, 1 tahunan lah itu harus 1,5 tahun lah itu harus kita. Nah selanjutnya jangka panjang kita sebetulnya tidak terukur ya, karena ini yang namanya wilayah rentan pangan ini kita sih berharapnya zero ya kan, setiap tahun itu zero. Tapi ancamannya fluktuatif kan, bisa di mana-mana ya. Betul, ancamannya bisa muncul tahun sekarang bisa di mana, tahun berikutnya bisa di mana, atau bisa juga yang masih itu saja gitu kan. Nah, sehingga saya sebetulnya kalau untuk tahap awal ini kita ingin ada satu model dulu, model dulu ya. Kemarin kita sudah melakukan upaya apa? Kalau dikatakan launching, lebih ke sebetulnya launching itu kalau saya lebih kepada apa ya Kang? Yuk kita duduk bersama, yuk kita persiapan untuk sama-sama bergerak menanggulangi wilayah ini ya, mungkin istilah kerennya launching ya kan, tetapi memaknainya saya lebih ke kita berkumpul bersama, ada pimpinan daerah, ada para pejabat yang bisa menentukan kebijakan, kita sama-sama bergerak, disinilah kita mengawalinya. Kemarin kita di Kecamatan Cikedug Kang. Kemarin itu? Ya, kita Kecamatan Cikedug, duduk bersama, kita juga di situ dihadiri oleh para masyarakat, biar masyarakat juga sama-sama paham. Dan ini kalau dalam frame saya sepertinya membangkitkan kesadaran terhadap ancaman rentan pangan ya? Iya, betul. Karena memang begini Kang, kalau di ketahanan pangan itu kan kita banyak program sebetulnya yang bisa kita berikan di masyarakat-masyarakat yang rentan pangan. Seperti kita ada fasilitasi lumbung pangan, kemudian juga tapi lumbung pangan harus ditunjang oleh ketersediaan air, oleh nilai produksi yang bagus, nanti kan sektor lain. Kemudian juga ada yang sifatnya bantuan fasilitasi untuk rawan pangan berupa komoditi, bagaimana masyarakatnya bisa bergerak, apakah mereka bergerak di bidang budidaya ternak, budidaya ikan, atau budidaya apapun yang di sana. Kemudian ada yang sifatnya edukasi, sosialisasi. Makanya kemarin kita pada saat gerakan bersama itu, persiapan untuk melakukan itu kan, kita di situ bergerak. Semua saya tidak mau tahu. Ada gerakan bagaimana mengedukasi kelompok tani, kelompok wanita tani, bagaimana kita melakukan edukasi terhadap institusi pendidikan, bekerja sama dengan dinas pendidikan yang sasarannya adalah guru-guru dan para siswa untuk keamanan pangan yang akan mereka konsumsi. Bagaimana kita bergerak menyiapkan ketersediaan pangan murah yang di bawah pasar pada saat itu. Sehingga masyarakat yang memang kita melakukan gerakan pertamanya di wilayah rentan rawan pangan Kang, dengan kita menyiapkan bahan pangan murah itu, mereka sangat luar biasa dan antusias. Iya betul, sangat membantu. Baik pemirsa, Challenge Political, itulah perbincangan singkat saya dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang memang jatuh di seorang ibu. Tentu saja naluri keibuannya yang lebih banyak fokus untuk memerhatikan bagaimana kemudian tidak akan ada lagi atau zero yang disebut dengan rawan pangan. Seperti itu barangkali. Dan terakhir Ibu bisa menyapa pemirsa untuk pesan-pesannya sebelum kita akan mengakhiri podcast ini. Iya, satu pesan yang ingin saya sampaikan buat pemirsa, mari kita berpegang tangan, melakukan berbagai upaya apapun yang kita bisa dan kita mampu untuk pencegahan dan penanggulangan kerentanan pangan yang terjadi di masyarakat, yang pada saat ini di Kabupaten Garut ada prioritas satu desa,
prioritas 2, 4 desa, dan prioritas 3, 36 desa. Saya kira saya mengajak semua unsur, baik itu unsur pemerintah, swasta maupun unsur masyarakat dan pers, bersama-sama berpegang tangan mengentaskan wilayah-wilayah rentan pangan khususnya yang ada di Kabupaten Garut dengan berbagai segenap kemampuan yang kita miliki dan sumber daya yang ada di kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kadis. Dan terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada sudah menemani kita di ruang visual Challenge Politik Talent. Dan jangan lupa juga mengakses di inews.id. Bisa melihat, menyaksikan apa yang menjadi ide dan gagasan di proyek perubahan pada Diklat PIM 4 tingkat nasional untuk Diklat PIM 2 tingkat nasional dari seorang Hajah Yani Yuliani. Terima kasih yang bertugas. Undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.